untuk menumbuhkan motivasi semangat belajar pada anak-anak, baik dalam pelajaran umum atau pelajaran agama. Itu sangat ketergantungan kepada lingkungan. Lingkunganlah yang akan meningkatkan motivasi belajar, dan lingkunganlah yang akan mengurangkan motivasi dan semangat belajar anak-anak itu. Sebenarnya lingkungan yang baik itu akan membuat anak itu lebih meningkat motivasi belajar. Juga karena lingkungannya, juga anak-anak itu bisa menurun semangat. Karena segala sesuatu dalam pemikiran anak-anak itu, anak yang sedang tumbuh, adalah melihat lingkungannya, mengingat bagaimana keadaan di sekelilingnya, mana yang dia dengar, mana yang dia lihat, mana yang dia rasakan. Apabila pemandangan di depannya, begitu juga apabila dia dengar sesuatu yang menyenangkan hatinya, dia suka. Melihat suatu keindahan, dia suka. Melihat sesuatu yang tidak menarik, dia enggak suka. Melihat sesuatu, mendengar sesuatu yang kira-kiranya tidak ada sesuai dengan keinginan dan selera, itu enggak suka. Ini makanya sangat sekarang dalam akhir ini kita lihat keadaan alam adalah keadaan bebas. Keadaan alam bebas seakan-akan seperti tak ubahnya seperti kerbau ataupun lembu dalam padang. Tidak ada sira'in, tidak ada penggembala. Jadi kalau kerbau dalam padang adalah gembala, maka kerbau itu kadang-kadang yang kuat ataupun yang cakap, ia banyak umpannya. Yang tidak cakap dan tidak ada umpannya mengakibatkan yang tergembala. Begitu juga. Karena kebebasan yang terjadi di alam ini tidak ada ra'in. Sedangkan kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi, kalau sabda Rasul. Kita semuanya adalah penggembala, dan tiada penggembala akan dipertanggungjawabkan. Mengapa? Karena kita ini manusia tidak dibebaskan, tidak terbebas. Ada penggembala. Makanya sekarang sebenarnya penggembala. Dari penggembala, penggembala yang pertama secara keluarga adalah orang tuanya. Yang kedua penggembala orang tuanya yaitu kepemimpinan tingkat bawah, juga kepemimpinan di tingkat atas. Penggembala yang sempit lagi adalah penggembala daripada pimpinan pendidikan, baik dia kepala SD, kepala SMP, begitu juga pimpinan daya, tengku, semut, itu penggembala semua. Cuma karena penggembala itu kadang-kadang ini masalahnya. Juga penggembala juga itu sudah terasa bebas, tidak ada tugasnya, maka yang digembalakan pun tidak tergembala. Maka untuk memberikan semangat kembali kepada, mari kita semua bertanggung jawab secara moral. Kemunduran daripada generasi kita, tanggung jawab kita sendiri. Maka untuk itu bagaimana generasi kita yang akan mendapat bukan estafet bagi kita sekarang jangan kita lalaikan. Dari semua pihak penggembala ini coba kita adalah untuk bertugas untuk mengemban tugas yang ditugaskan oleh dalam agama ini. Yaitu sebagai penggembala, cobalah orang tua menjaga anaknya, guru menjaga muridnya, pemerintah menjaga rakyatnya. Akhirnya ini seakan-akan kalau tidak ada campur tangan pemerintah dalam hal untuk menggembalakan orang, lebih-lebih menggembalakan anak didik, itu jauh kemungkinan bisa berhasil. Apabila pemerintah tidak turun tangan dalam bimbingan anak-anak, dalam bimbingan generasi muda sekarang, ini generasi muda atau anak-anak ini akan menjadi pemimpin di masyarakat, akan rusak, lebih terlibat, dirusak oleh keadaan narkoba yang tidak yang sudah begitu dahsyat atau begitu darurat narkoba di tempat kita ini. Karena narkoba ini bisa merusak generasi kita sekarang. Juga kekurangan akhlak.
Karena akhlak ini sebenarnya dari akhlak dari keluarga sampai kepada masyarakat. Karena seakan-akan akhlak itu sudah ditinggalin, tinggal nama saja. Orang tidak tahu dirinya, maka dia tidak beretika. Dia tidak tahu dirinya sebagai seorang, misalnya anak, maka tidak ada akhlak, tidak ada sopan, tidak ada beradab dengan orang tuanya. Tidak tahu dia seorang murid, maka dia akhlak dengan gurunya. Dia tahu dia seorang rakyat, maka dia tahu akhlak dengan pemimpinnya. Pemimpin juga begitu, seakan-akan anak yang berkewajiban menghormati orang tua. Orang tua pun tidak tahu dia wajib kasih sayang. Begitu juga seorang guru, dia pikir guru itu dia siap menerima akhlak dari anak dan murid, tapi guru tidak tahu untuk memberi pelayanan pendidikan kepada anak didiknya. Begitu juga seakan-akan rakyat memberi adab atau bersikap baik kepada pemerintah, kepada pembesar. Sementara pembesar itu tidak tahu dia mesti kasih sayang anaknya sama masyarakatnya. Makanya dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, "Malam yuqir kabairna wa lam yarham saghirana falaysa minna." Orang yang tidak rasa kasih sayang, tidak hormat kepada orang yang besar dari umat kami, tidak kasih sayang kepada orang yang kecil umat kami, falaysa minna, Rasul mengatakan, itu bukan umat kami. Berarti Rasul sengaja bersahaja mengatakan, seakan-akan saya tidak mengaku kau ini umatku. Kalau kamu semua tidak rasa hormat, tidak memiliki kehormatan kepada orang yang besar, dan kamu bukan umatku, seandainya kamu tidak kasih sayang kepada kita, maka dengan rasa penghormatan, takdim kepada besar, kasih sayang, istilah terjadi suatu keseimbangan dalam dunia ini. Akibat daripada yang besar tidak dihormati, akibat daripada yang kecil tidak disayangi, timbullah kegaduhan dan kegaduhan dalam dunia ini. Makanya salah satu daripada ciri akhlak yang baik, sebagaimana yang saya bisa memberikan kepada anak-anak, sebagaimana semboyan yang besar dihormati, yang kecil disayangi, yang sama dan sebaya mari cinta mencintai. Jangan sebaliknya, yang besar dicaci dan dimaki, kecil dizalimi dan disakiti, yang sama-sama sibuk berkelahi. Ini yang masalahnya. Kalau kita lihat sekarang dengan mata kita sendiri, adalah antara akhlakul karimah dan akhlakus sayyi'ah itu selalu dia kejar-mengejar. Kadang-kadang lebih menonjol akhlakul karimah, kadang-kadang juga di satu tempat lebih menonjol akhlakus sayyi'ah. Selalu dalam omongannya mencaci yang si besar, selalu dizalimi yang kecil. Itu juga sama-sama yang sebaya, selalu sibuk berkelahi, entah apa yang mereka timbullah perkelahian, timbullah tawuran pelajar-pelajar. Kok masih dalam keadaan satu belajar tawuran lagi? Itu kan heran kita. Dalam rumah sakit itu sakit lagi, sedangkan rumah sakit untuk mengobati yang sakit, tapi masa sakit. Sekolah ataupun pendidikan untuk berakhlak, masa dalam pendidikan itu jadi kerusakan akhlak. Ini fenomena yang tidak bisa kita terima. Ini adalah ulah kita, kelalaian kita sendiri, tidak ra'i, tidak mengembala. خطوة الوفاء شكرا تزيد توددا ووفاء ولوالدات الخير شكرا مجزلا يوحي لكن بفرحتي إيحاء.